Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arifinoza dengan NIM E1E 024100007 dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Batu Menangis. Alkisah di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah sejak ayah Darmi meninggal dunia. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Darmi harus bekerja keras di sawah atau ladang milik orang lain. Sedangkan Darmi adalah seorang gadis yang manja. Apapun permintaannya harus dikabulkan. Selain manja, Darmi juga seorang yang pemalas. Kerjaannya hanya bersolek, percantik dirinya di depan cermin. Serta setiap sore, Darmi selalu mengelilingi kampung bukan untuk suatu tujuan, melainkan hanya untuk memamerkan kecantikannya. Setiap kali ibunya meminta bantuan untuk pergi ke sawah, Darmi selalu menolak. "Nak, ayo bantu ibu ke sawah, nak." "Aku tidak mau, Bu. Sawah itu panas. Lagi pula, kulit dan kukuku menjadi kotor terkena lumpur. Aku tidak mau." "Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, nak?" "Tidak. Biar ibu saja yang tua yang pergi ke sawah. Karena tidak mungkin ada laki-laki yang tertarik dengan wajah ibu yang sudah seribut itu." Begitulah perkataan Darmi setiap kali ibunya meminta bantuan kepadanya. Akhirnya, sang ibu pun pergi ke sawah seorang diri. Sedangkan Darmi terus bersolek mempercantik dirinya di depan cermin. Setelah ibunya pulang dari sawah, Darmi selalu minta uang upah dari ibunya. "Ibu, mana uangku?" "Tapi nak, uang ini nanti kita gunakan untuk makan sehari-hari." "Tapi Bu, bedakku sudah habis. Aku harus beli yang baru." Meski kesal dan marah, sang ibu tetap memberikan uangnya kepada Darmi. Kejadian seperti ini hampir terulang setiap hari. Sang ibu yang bekerja keras, sedangkan Darmi hanya tahu menghabiskan uang untuk alat-alat kecantikannya. Suatu hari, Darmi meminta kepada ibunya untuk membelikan alat kecantikan tertentu di pasar. Karena tidak tahu barang apa yang dimaksud, sang ibu pun berniat mengajak Darmi ikut ke pasar. "Nak, kalau begitu, kamu ikut ibu saja ke pasar." "Aku tidak mau ikut ibu ke pasar." "Tapi nak, ibu tidak tahu barang apa yang kamu ingin beli." "Oke, aku ikut. Tapi dengan satu syarat, ibu harus berjalan di belakangku." "Tapi kenapa, nak?" "Aku malu berjalan berdampingan dengan ibu. Lihatlah wajah ibu yang sudah keriput dan pakaian ibu yang sangat kotor itu. Aku tidak mau punya ibu yang berantakan seperti itu." Dengan berat hati, sang ibu menyetujui syarat itu. Mereka pun berjalan ke pasar. Darmi yang cantik tampil di depan, sedangkan sang ibu yang sudah tua, berpakaian lusuh dan penuh tambalan berjalan di belakang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu teman Darmi dari kampung lain. "Hai Darmi, hendak kemana kamu?" "Aku hendak ke pasar." "Lantas, siapa yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" "Ibuku? Tentu saja bukan. Aku tidak mungkin punya ibu seperti itu. Dia adalah pembantuku." Seperti disambar petir, sang ibu mendengar ucapan dari putrinya, namun ia tetap diam dan menahan rasa sedih. Hal itu terus terulang berkali-kali selama perjalanan ke pasar. Akhirnya, sang ibu sudah tidak kuat lagi. Ia berhenti di tepi jalan. Melihat hal itu, Darmi pun keheranan, kemudian bertanya dan mengamuk. "Ibu, kenapa berhenti? Ayo cepat, kita harus ke pasar." Sang ibu tidak menjawab.
Ia mulai berdoa dengan suara lirih. Mulutnya komat kamit, tangannya menenggadah ke langit. Darmi mulai keheranan. Ibu, apa yang ibu lakukan? Namun, sang ibu tetap tidak menjawab. Ia terus berdoa kepada Tuhan agar anaknya yang durhaka diberikan hukuman yang setimpal. Ya Tuhan, hamba-Mu yang lemah ini sudah tidak kuat lagi menahan rasa perih ini. Tolong, berikanlah hukuman yang setimpal terhadap putri hamba-Mu yang durhaka ini. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, petir menyambar-nyambar, suara guntur bergemuruh. Perlahan-lahan, kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi mulai panik. Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku, Ibu? Ibu, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan berbakti kepadamu, Ibu. Tolong, Ibu. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kuman tidak dapat dihindari. Sebelum seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu, sang ibu sempat melihat wajah Darmi yang dihiasi air mata penuh penyesalan. Mungkin hanya itu cerita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.